Black Plague ini rupanya dari kotoran tikus sama dari kotoran nyamuk. Rupanya virus-virus itu banyak, itu membunuh lebih dari 8 juta makhluk yang ada di bumi. Dan ternyata waktu itu, zaman itu, orang-orang Arab yang Muslim itu nggak kena Black Plague. Rupanya karena orang-orang Arab dan orang-orang Muslim ini berwudu 5 kali sehari dan mereka hampir tidak kena oleh Black Plague. Dan abang kalau Google aja Black Plague, itu juga mungkin sebuah narasi yang bisa dipastikan bahwa umat Muslim lebih bersih daripada umat lain. Nah, jadi kalau abang ada narasi kalau makan di luar di pinggir jalan ini itu lebih ke kultur bang, bukan agama. Itu Ya, kulturnya, faktor lingkungannya. Ini satu Itu lagi lebih ke contoh kultur, Aki bukan ke Jibril. keagamaan. Ya, satu lagi contoh di kampungku misalnya, karena di sana kan Islam kalau macam kami yang banyak mualaf ini kan tidak ada yang macam guru yang mengajar yang tetap. Jadi akhirnya apa yang kami ada dari dulu, contoh hidup di lingkungan orang-orang Kristen, masih ada beberapa peradaban dari mereka yang seakan-akan kami ikut, tapi itu bukan ajaran Islam sebenarnya, cuma tidak yang mengajar. Jadi itu mungkin yang seperti ini mungkin yang abang lihat, tuh kan. Jadi ini lebih daripada oknum yang kemudian mungkin pelajarannya agak kurang-kurang karena tidak yang mengajar mungkin. Jadi seperti yang Bang Jibril bilang tadi kan, kalau sebenarnya kalau Islam sandarannya Al-Quran, tidak boleh kita ukur kalau oknum karena banyak bang Islam KTP juga memang banyak itu. Tapi mungkin tidak kita menyalahkan mereka karena di kampungku memang tiada pengajar gitu. Ya itu Kami lebih ke kultur. Bang Wellen, kalau Bang Wellen pernah ke Perancis Utara itu selalu dingin. Habis itu kalau abang pernah ke Jerman atau ke London, London tuh hujan terus. Nah kalau saya pribadi itu yang biasanya saya di Jakarta mandi 2 kali 3 kali sehari, di sana saya mandi sekali. Karena memang dingin, airnya dingin. Kalaupun air panas itu pokoknya mandi sekali saya. Nah itu kultur bang. Tapi saya tetap sholat 5 waktu di sono. Jadi bedakan antara kultur dengan keagamaan. Ya bangku ya, Bang Wellen. Iya, Mantap Bang. ya? Jadi menurut aku ini, menurut persepsi aku ya, mungkin dari kultur daerah-daerah masing-masing ya, Bang ya. Ya. Kalau menurut aku sih ini standar kebersihan di Al-Quran itu belum diterapkan sepenuhnya lah, standar kebersihan itu di kitab Al-Quran untuk masyarakat. Terus ya pertanyaan selanjutnya Bang Jibril. Terus bagaimana mungkin penyuluhan ustadz-ustadz agar standar kebersihan di Islam itu sendiri lebih ditingkatkan lah, jadi lebih sesuai dengan standar di Al-Quran itu sendiri. Karena di masyarakat itu masih banyak itu yang agak mencong-mencong, standar kebersihannya sangat-sangat minim sekali. Abang Mungkin tinggal itu di mana sih bang? mungkin Saya mau nanya nih bang. ya, Abang tinggal di mana? kalau untuk aku sendiri di Sulawesi, kalau di Sulawesi ini standar kebersihannya juga masih minim ya. Kalau apalagi kalau di Jawa itu ya, mungkin seperti itu bang. Bagaimana untuk tingkat penyuluhan ini lebih bisa ditingkatkan lagi lah kan untuk umat Muslim seperti itu bang. Nah itu alhamdulillah bang. Silakan. Karena ajaran Islam ini kan langsung diperintahkan oleh Allah. Jadi kami nggak usah melakukan penyuluhan, kami nggak usah melakukan penekanan, kami nggak usah ini itu. Memang udah diperintahkan mereka wudhu 5 kali sehari bang. Itu udah langsung dari Tuhannya langsung bang. Jadi kita juga ya untuk penyuluhannya untuk ya mandi, masa kita mau nyuruh orang mandi sekali 2 kali, mesti kita wajibin bang, kan kita nggak bisa ngawajib-wajibin orang bang. Tapi yang wajib oleh mereka itu dari Allah langsung 5 kali sehari, wudu minimal. Nggak ada najis tuh, nggak ada yang aduh yang kotor-kotor tuh. Abang keluar rumah nginjek tai kucing, habis itu masuk ke tempat suci, tempat ibadah. Itu kan ada ajaran yang lain ya, saya nggak tahu tuh ajaran mana. Tapi yang kalau Islam bang, minimal buka sepatunya, cuci kakinya, wudu, baru sholat. Kan minimal udah lebih bersih daripada yang lain bang, daripada makhluk-makhluk yang nyembah makhluk tuh. Ya bang ya. Insya Allah bang. Iya ya. Kalau mungkin untuk ibadah untuk di standar untuk kebersihan untuk beribadah di masjid ya mungkin sudah
sudah oke lah ya Bang ya Jibril ya. Nah, Tapi jadi kalau memang yang kalau memang aku lihat sholat, itu, kalau ya. memang sholat berarti memang udah lebih bersih daripada kaum lain. Itu Iya, aja. kalau untuk sholat ya untuk ya tingkat standar kebersihannya sudah oke lah. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari itu bagaimana Bang Jibril? Apakah Bang di Jibril, Islam ini di Al-Quran si sendiri juga? pengendara ini Kristen. Iya Kristen, tapi udah nggak menuhankan makhluk. Oh Iya, iya. aku ini Kristen tapi sudah tidak menuangkan manusia sebagai Tuhan, Bang Jans. Mantap. Mantap. Iya, iya. Lanjut. Iya. Terus lanjut ya pertanyaan tadi itu untuk di masyarakat sendiri itu tingkat kebersihan untuk masyarakat khususnya orang Indonesia, Bang ya. Aku lihat kan banyak yang 90% itu muslim, tapi tingkat kebersihannya itu sangat-sangat standar, bahkan ada di nilai 6, 7 seperti itu, Bang. Nah, itu bagaimana Bang untuk bisa ditingkatkan kembali untuk penyuluhan masyarakat ini? Apakah ini masalah ini tergantung dari tingkat ekonomi atau kemapanan seseorang seperti itu Bang Jibril? Silakan Bang. Itu sudah kita jelaskan berkali-kali itu. Ih, putus-putus sinyal saya tuh. Oke, Kayak gini, Bapak. Bang, itu saya jawab lagi, saya ulang ya. Itu kultur. Itu soal kultur Bang, dan nggak ada hubungannya sama soal kemapanan atau orang tajir Bang. Kalau nggak sholat 5 kali sehari, nggak wudhu juga Bang. Nah, tapi kalau yang taat, hatta miskin Bang. Kalau sholatnya 5 kali, wudhunya 5 kali, lebih bersih daripada si kaya yang nggak sholat Bang. Jadi standarnya itu udah digarisin sama Allah. Memang mesti sholat 5 kali sehari, wudhu 5 kali sehari Bang, gitu Bang. Ya. Ini saya jadi dinas kebersihan kayak gini ntar Iya. lagi. Tapi yang setahu aku ya, sebagai orang yang pernah Kristen, seminim-minimnya orang Islam itu lebih bersih daripada Kristen. Seminim macam manapun. Atau agama lain lah. Contoh kalau aku dulu, membezakan rumah ibadah dengan rumah sendiri saja pun nampak kebersihan Islam itu. Contoh, kalau kami dulu ke gereja, selipar kasut saya langsung ke mimbar. Aku balik ke rumah, emakku larang. Nah, begitu aku telah Islam, rupanya diwajibkan mencuci tangan kaki. Nah, ini yang aku kritisi. Jadi tingkatan sudah lebih daripada apa yang ada sama orang-orang kafir. Jadi seminim apapun orang Islam itu, apalagi kalau berpandukan Al-Quran, asas-asas Al-Quran, yang dijelaskan sama Bang Jibril, Bang Belen, kalau kamu tidak paham, kalau Islam itu wajib untuk wudhu. Minimal itu 5 kali sehari. Nah, kalau orang-orang kampung macam manapun, kalau dia sudah Islam, pasti wudhu 5 kali sehari. Kalau nanti contoh dia jumpa di tengah jalan, kota-kota, atau mungkin karena faktor kemiskinan, itu bukan ajaran agama, cuma dia tidak belajar dulu. Atau di tempatku yang aku bilang, tidak ada pengejar. Begitu. Tapi seminim-minimnya orang Islam itu dia lebih bersih daripada orang-orang kafir. Itu aja poinnya. Lanjut. Iya sih Bang, kalau untuk kebersihan juga aku memang mengakui Islam itu 2 tingkat lah di atas oten-oten ini Bang ya. Tapi maksud aku begini Bang Jibril, tingkat kebersihan di tengah masyarakat itu sangat-sangat minim Bang. Kalau untuk mau sholat mungkin ya sudah oke lah ya. Tapi apakah di Al-Quran, yang pertanyaannya begini Bang, yang digarisbawahi, apakah di Al-Quran itu juga mengajarkan kebersihan bukan saja untuk waktu sholat, tapi untuk kehidupan sehari-hari, seperti itu Bang Jibril ya. Oh harus Bang, harus. Itu kita wudhu aja itu batal kalau ketemu atau bersentuhan sama yang bukan muhrim dan seterusnya. Jadi memang kita disarankan untuk menjaga wudhu kita. Itu satu. Kedua, ya itu tadi Bang, balik lagi. Sholat 5 waktu kita mesti wudhu yang bersih, yang jelas. Sampai kentut aja Bang, keluar angin nih, itu batal wudhu Bang. Mesti bersihin lagi. Mesti niat lagi, mesti cuci lagi. Sementara kalau abang tahu, kalau abang mainnya agak jauh dikit, di UK itu Bang, saking dinginnya, tokai itu dilap pakai tisu Bang, nggak dicuci Bang. Itu, kalau nggak wudhu dibersihin, dicebok yang benar tuh, bagaimana tokainya gantung-gantung di pantat tuh Bang. Ini kalau yang non Muslim ya, kalau yang Muslim mesti dibersihin Bang. Mau sholat tuh nggak boleh, itu najis. Najis mudrawado itu nggak boleh Bang. Wih, hebat. Ke masjid bawa tokai tuh. Itu lebih parah lagi. Tapi kalau yang agama lain nih saya nggak tahu ya, itu boleh tuh ke tempat suci berdoa, tokai digantung-gantung di belakang. Kita wallahu alam bisawab, itu cuma Tuhan yang tahu tuh diterima nggak tuh doanya. Hebat Menteri Lingkungan Hidup ini menjelaskan. Iya, pakai tisu Bang, pakai tisu. Nah ini yang abang di Sulawesi, waduh, insya Allah bersihnya pakai air ya Bang ya. Betul. Cina begitu, Aki Jibril. Enggak.
buang Tanya. pipis gitu pakai tisu aja. Bang Bi, udah. Jadi standarnya memang beda bang. Standar Muslim nih, Masya Allah. Yang abang bilang mungkin ya, yang kulturnya rendahan ini apa segala macam, itu lebih bersih daripada bule-bule di Eropa sana yang tokanya di hapusnya pakai tisu bang. Aduh, gimana Bang Reli? Ya bang, terus bagaimana Al-Quran sendiri mengajarkan kebersihan bukan saja waktu sholat, tapi di kehidupan sehari-hari. Begini bang, Jadi gini, aku Bang selesaikan Welen. dulu. Nanti ditanya Oke, ya di Bimbelmu ya. Pak Ustadz. Lanjut. Sehari-hari agar tingkat kebersihan masyarakat Indonesia itu bisa meningkat. Karena kita tahu kan mayoritas masyarakat Indonesia itu 90% Muslim. Tingkat kebersihannya ini harus ditingkatkan agar diberitahukan Enggak, ke kalau masyarakat, nyari Bang. oke. Seperti Kalau itu, nyari Bang. di Itu aja Al-Qur'an, sih Abang poinnya. ya, kalau nyari di Al-Qur'an, Abang buka Al-Baqarah ayat 222. Allah bilang di situ, Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Habis itu di Al-Mudzair ayat 4, Allah juga memerintahkan menjaga kebersihan dan kesucian. Habis itu surat Al-A'la ayat 87, Allah di situ menyatakan untuk kita membersihkan diri. Di situ yang membedakan kita beriman dan mengingat Allah. Itu orang-orang yang beruntung. Iya. Bang Habis Reli, itu kalau Al-Furqan juga ayat 48, Allah menyatakan bahwa Allah ini menurunkan air yang sangat suci dari langit. Itu di Al-Quran banyak bang, bejibun Nah ayatnya. sekarang di Bimbel di mana Bang Reli? Ya betul Bang Jibril ya. Iya. Mungkin secara Bang- teori ya, secara ya. Bukan teori, Ya, teori. Ini kan kamu Maksud aku secara nasibnya. di buku Teori Al-Quran, secara di buku Al-Quran Bang itu Jibril, sudah itu- menjelaskan seperti itu. Tapi kan kita tahu di praktiknya itu di masyarakat sendiri sangat-sangat, kalau abang lihat itu mungkin di kota-kota, jangankan di Sulawesi bang, di kota-kota besar saja seperti Jakarta itu tingkat kebersihannya itu sangat-sangat minim. Habis membuka pintu di mall tidak pakai hand sanitizer, tingkat Waduh, kebersihannya Aduh, itu dan gimana segala sih ini macam orang bang. ini? Nah, ini mainnya Itu kurang aja sih jauh. yang harus- Ini mainnya kurang jauh yang saya Menurut bilang. aku sih ya, karena Abangku, Bang Weli kalau coba aku di sih, Bang, ya, di tingkat daerah kebersihan yang aku mayoritas pribadi itu lebih Bang tinggi, Weli, Bang. Bang Weli, Seperti itu, sebentar. Bang. Ya. Coba Anda lihat mayoritas kekristenan, negara yang mayoritas Kristen di mana? Contoh misalkan di mana? Meksiko. Di mana dong? Bagaimana kebersihan di sana? Kalau kita begitu loh. Ngelapnya pakai Pertanyaannya- tisu. Yang tadi saya bilang, ngelapnya pakai Betul. tisu. Sekarang pertanyaannya simpel. Tadi di Al-Quran sudah ada, di Bible ada nggak? Silakan. Kalau di Bible sendiri terus terang aku bilang bang, tingkat kebersihan itu boleh dibilang hampir zero lah. Karena Yesus sendiri mengajarkan kan, makasih. Ya udah, bukan apa yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan seseorang, tapi perkataan yang keluar. Itulah sebabnya mengapa itu orang-orang seperti di Manado, orang yang banyak Kristennya, di mana lagi di Papua itu tingkat kebersihannya itu sangat minim karena ajaran yang diajarkan Yesus seperti itu bang. Nah, Tapi terus gini, bagaimana ya? Belen. Nah, Gini loh. Di Iya, Bang. Bible pernah kau membaca disuruh makan manusia, Bang? Kira-kira mana yang betul, Bang? Manusia mungkin sama boleh najis? juga bang kalau tidak ada makanan di sekitar ya mungkin Oh, boleh makan daging manusia ya? juga Oh, akan iya. akan dimakan bang, karena kan Nah, kira-kira nih. Yesus sendiri yang mengajarkan seperti itu firman-Nya itu bang, karena itu kan ada ayatnya. betul. Iya, Mm-mm. itu Barang siapa yang harus memakan daging harus dan minum diakui darah bang. anak manusia kan gitu ya? Ya, meskipun Kayaknya dari pihak kekristenan sendiri membantah hal tersebut. Oh, Tapi membantah kalau kitabnya sendiri gitu? enggak, membantah Gimana? bahwa daging manusia itu boleh dimakan. Oh, boleh dimakan. Iya, tapi kalau dalam keadaan terdesak mungkin mereka akan melakukan itu juga karena kan di ayatnya itu kan ada, Bang. Ya, Bahkan tapi Yesus, tidak ada di situ terdesak, Bang. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Langsung Ustaz. makan dia bilang, Bang. Tidak ada terdesak di situ. Udah azan. Ya, mungkin Saya bisa izin juga. zuhur dulu. Oke, Iya, siapa Ki? ya jadi ini sudah Bang. Ini saya mau Bang wudhu dulu, mau bersihkan diri. Jan. Ya, saya juga Maha benar harus Allah itu, dengan Pak segala Jibril, firman-Nya. karena Assalamualaikum kebersihan adalah warahmatullahi segala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya seperti Oke, itu. Bang. sebelum saya tutup Bang Weleng. Oke. Jadi saya tutup dengan ini ya. Oke, Bang. Kadang-kadang gini, kalau ada negara bersih apa gitu tuh ya, maka kata guru saya itu bilang gini, oh kita agama Islam ini kebersihan nomor 1.
sampai ada data, dalil, hadis juga ada, an-nadhafatu minal iman gitu. Atau ada data lah bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Tapi kebanyakan rata-rata orang kafir yang mengamalkan gitu. Misalnya ada Jepang gitu ya, atau negara bersih. Padahal datanya ada di Islam. Sebelum negara itu ada, Islam itu sudah dituntut bersih. Ya, diatur semua kebersihan itu. Makanya orang kalau berjemaah harus mandi dulu, minyak wangi, karena kumpul dengan manusia. Cuma kadang-kadang dalilnya ada di Islam, tapi yang mengamalkan kafir. Kayak buang sampah sembarangan. Itu kan kalau negara kafir itu banyak yang bersih. Tapi datanya ada di kita umat Islam. Bahwa kebersihan itu sangat dituntun, bagian dari iman. Gitu. Jadi apa ya? Islam itu masalah kebersihan itu nomor satu. Ya sangat disarankan. Tapi kadang-kadang umat Islam, makanya andai kan umat Islam itu mengaji, mengkaji, lalu diamalkan, ini bersih. Sayangnya orang tidak mau belajar itu, sehingga tidak diamalkan. Padahal Rasulullah selalu mengajarkan kebersihan itu. Nah, gitu Bang Weleng ya. Jadi benar apa yang dikatakan Bang Weleng, dalilnya ada di Islam, tapi justru banyak kok buang sampah sembarangan. Nah, Ya, itu poinnya sebenarnya sih. Iya, sebenarnya poinnya seperti itu, Pak Ustadz. Karena di Al-Quran sendiri tidak aku bantahkan. Sudah ada mengajarkan tentang kebersihan itu, Pak Ustadz. Cuman di masyarakat ini yang tingkat kebersihannya ini sangat-sangat minim. Karena di Al-Quran sendiri mengajarkan hal demikian, tapi mereka tidak melakukannya. Itu saja sih poinnya, Pak Ustadz. Ya, udah dulu. Untuk Bang Udah masuk Weleng, Islam sudah kalau gitu. ya. Bang Al Hidayah juga abangku, Bang Yan semuanya kita Siap, Ustaz. ya biar manfaat barokah untuk netizen juga di bawah kita Amin, ya Rabbal dan kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu manfaat barokah, menambah keimanan kita dan menjadi ilmu manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Lepas zuhur warahmatullahi nanti saya live Ustaz, nanti datang kalau ada masalah. Oke. Tulis dalam kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi, Mesias harus mati dan bangkit dalam 3 hari. Tunjukkan ayatnya sama saya. Di mana dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Mazmur atau kitab para nabi yang mengatakan Mesias harus mati dan bangkit 3 hari. Tunjukkan. Taruhlah saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab. Enggak usah Anda, pendetamu panggil ke sini. Tapi nggak ada. Tapi kalau dalam perjanjian baru itu dalam cuma kitab karangan, tertulis makanya bahwa aku bilangin. Yesus mati dalam 3 hari. Tidak ada. Itu dari hanya Yunus aja. Waktu Yunus masuk dalam perut ikan, itulah tandanya. Itu Yunus. untuk angkatan Yesus akan jahat. mati. Itu untuk angkatan jahat. Apa kata Yesus? Tidak ada tanda yang diberikan kecuali untuk angkatan jahat. Tanda Kalau angkatan jahat. Yunus, hanya tanda Yunus. Ya, berarti kita buka Yunus. Tanda yang Yunus itu diberikan itu untuk angkatan baik atau angkatan jahat? Enggak, untuk semua kita manusia. Untuk angkatan Ada jahat. baik, angkatan jahat. Untuk angkatan Nggak jahat ada, itu dikatakan. iyalah. Untuk manusia kan di dunia ada baik, ada yang jahat juga kan. Itu juga jahat juga. Apa kata Yesus? Tanda ini tidak akan kuberikan kecuali untuk angkatan jahat, kata Yesus. Maka diberikan tanda Yunus. Angkatan jahat. Yunus. Itu tandanya. Tidak akan diberikan tanda itu tidak akan diberikan kecuali, dengar kata Yesus, kecuali untuk angkatan jahat.
Coba di mana sih itu sebenarnya? Aduh, mampus lah ini. Buka data bingung-bingung. Saya cuma tahu kita dari lulus. Kita kan enggak semuanya harus. Aduh, ada 38.000 ayat itu paham Bibel, kawan. Itu udah pasti. Ingat satu-satu. Ya, aku udah paham Bibelmu. Tanda Yunus itu yang diminta oleh orang angkatan Iya, jahat. kan 3 hari Makanya Yesus dalam memberikan. perbuatan. Ya, nah sekarang tadi udah 4-3 ya. Yesus itu berdosa, ngambil keledai kemudian ngambil gandum orang. Gandum orang diambil tanpa izin di hari Nggak ada gitu, nggak ada ganggu. Apa itu cerita palsu itu? Nggak ada. Yesus mengambil gandum di hari Sabat, betul? Bersama muridnya? Betul. Betul. Loh, di mana nggak ada dia mengambil milik orang itu loh. Nggak ada. Iya. Nggak ada itu. Pasti dia ada tanya. Pasti Nggak ada ada. orang. Yesus, pernah Yesus mengajarkan tidak itu. melarang. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan, maka nampaklah ladang gandum. Murid dan murid-muridnya mengambil gandum tersebut. Ladang punya orang diambil. Yesus melarang nggak? Nggak. Coba gini satu-satu dulu. Oke, kalau memang itu benar, 3-0. buka datanya. 3-3. Coba buka datanya, nggak bisa cuman. Bang Andi, coba dibacain bentar ya. Yesus mengambil gandum. Coba. Di mana? Iya, gandum. Kalau kita kan Iya. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan, maka nampaklah ladang gandum. Dan murid-murid Yesus mengambil gandum tersebut. Apakah Yesus di melarang? mana dulu? Coba di mana? Mungkin dia cuma ngambil gitu. Yesus nggak pernah berutang kepada manusia loh. Tuhan Yesus nggak pernah berutang kepada manusia. Aduh, ada berutang nanti aku tunjukin. Ada berutangnya ada. Manusia. 12 ayat 1. Ada. Berapa Bang Li? Dia nggak pernah berutang. Dia malah memberikan kelimpahan kepada manusia. Itu Aduh, salah. apa lagi? Mati-mati Bang Li. Gimana itu? Saya udah balik baca ini. Makanya aku udah kata Bibelmu. Bibel mati berapa Bang Li? 12. Walaupun kata Matius 12 ayat 1. memahami benar. Ya betul. Matius 12 ayat 1. Tunggu. Ya. Matius 12 ayat 1. Baca. Matius 11. Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang Matius 12 gandum. ayat 21. Matius 12 nomor 1 sampai seterusnya. 8. Oke, ya, ayat 1 ya. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Saya baca ya. 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 Matius 12 ayat 1 Baca sampai lengkap 8. ini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi pada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Oh, mantap. Jelas. Oke. Terus lanjut bacanya. Iya. Berarti Yesus memperbolehkan murid-murid yang ngambil gandum punya orang di hari Sabat, betul? Oh iya, ini tertulis Oh, itu memang betul. mantap. Ya, kenapa? Gak ada apa masalah di sini? Mantap. Masalahnya apa? Mengambil Masalahnya punya apa? orang di hari Sabat boleh benar. Sementara dalam kitab Keluaran dikatakan, hormatilah hari Sabat. Oke, ya. Ya, ngambil gandum orang di hari Sabat boleh. Sudah dikembalikan kita. Mana dikembalikan? Bahwa dia itu nanti dia adalah penggenapan akan Sabat itu sendiri. Bang Andi, dikembalikan kepada Bang Dia Andi. penyempurna. Nggak ada. Kalau karena Nggak ada lapar, dikembalikan. Kalau karena Nggak ada lapar, dikembalikan. kalau Nggak karena ada. lapar manusia Iya, bisa melakukan apa saja di hari Sabat. Iya, kalau dia Karena Tuhan, lapar. ngapain biarin muridnya Sudah lapar? dibilang di sini karena lapar. Ya, Yesus berjalan sebagai manusia karena lapar. Iya, tuh. Karena lapar. Orang kalau lapar tidak makan itu di hari Oke, Sabat oke. tidak Berarti cari kalau aku lapar, makanan aku itu curi ya botol rumahmu ya. sendiri. Berarti kalau lapar aku, ya nggak kerja, aku curi rumahmu isinya ya, berlianmu. Boleh ya? Boleh. Ya, kalau
Kalau sekarang kan ada hukum positif, bro. Boleh ya? Aku lapar, pasal, aku alasan aku kalau lapar, ngambil ngambil punya orang lapar. Di sini, coba lihat ya kalau saya mau jawab. Ini hanya memetik bulir-bulir aja sedikit. Masa yang punya... Iya, apa dong? Keberatan nggak kalau misalnya cuma ambil memetik saja bulir gandum? Tuhan bilang di dalam Keluaran, hormatilah hari Sabat. Kok kenapa Yesus tidak melarang, Yesus lagi berjalan-jalan, tidak melarang murid-muridnya untuk mengambil gandum orang lain? Udah jelas di sini kalau dibilang karena lapar. Iya, karena lapar, boleh. Karena Boleh menurut Yesus. hukum Tuhan, hukum Taurat itu disempurnakan. Bang Andi, nanti saya rampok rumahnya si jiwa baru ini, terus ketika saya tangkap saya bilang, Bang saya lapar bang, saya nggak makan ke seminggu, saya boleh ya? Perut lapar. Berarti boleh. Kalau soalnya kalau Boleh ya. peraturan Boleh ya? Taurat itu melarang orang makan karena lapar itu salah. Siapa nak? Karena apa? Karena apa di situ? Karena lapar, bro. Jadi Tuhan lapar Kalau nggak ngambil ke iya. dan murid-muridnya betul? Tuhan atas dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya. Dia adalah penggenapan Dengar. atas hari Sabat. Di dalam Keluaran Dia yang 27:29 26 dikatakan Kalau orang melanggar peraturan Sabat karena lapar, itu nggak ada hukum yang melarang, bro. wah, kok nggak ada? Sementara Elohim ada. mengatakan, Itu Tuhan sudah Elohim ajarkan mengatakan ini, dalam karena Keluaran, lapar. dengar dulu. Elohim mengatakan dalam Keluaran 27 kepada Bani Israel, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Ini perkataan Elohim. Betul. Nah sekarang Yesus ketika ngambil gandum orang lain di hari Sabat, menurut Elohim berdosa apa enggak? Karena apa dia lakukan itu? Dia juga kan adalah Tuhan dari Sabat. Dia berhak. Oh berarti melakukan dua. itu. Ya, dua Tuhannya. Elohim mengatakan tidak boleh melakukan perbuatan di hari Sabat. Yesus Tuhan dari Sabat, berarti ada dua Tuhannya Sabat ini. Dia kan penggenapan dari Sabat itu. Dia yang menyempurnakan. Gak ada orang dapat melakukan. Tuhan huruf besar. Gak ada. Tuhan huruf kecil. Ya, Tuhan huruf kecil melanggar perintah Tuhan huruf besar. Betul. Aduh, ini bicara tentang bagaimana dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia berkuasa atas Sabat itu sendiri. Iya, Tuhan Elohim, Tuhannya Bani Israel mengatakan jangan melakukan kegiatan hari Sabat. Terus ada Tuhan kecil bernama Yesus membatalkan hukum ini, betul? Berarti benar tuh Tuhan huruf besar, Tuhan orang Yahudi. Batalkan, bro. Sudah jelas. Roten. Betul. Betul Bang Andi. Apa yang tertulis dalam Taurat itu benar Tuhan semua. Israel bertentangan dengan Tuhan Kristen, yaitu Yesus. Tidak begitu, bro. Jangan mengambil milik orang lain. Yesus ketika mengambil keledai betina di dalam dalam Matius 21 dari ayat 1 sampai 7, apakah Yesus pernah minta izin sama yang punyanya dan mengembalikan keledai betina itu? Halo kakak-kakak. Kak, Ya, jangan kejang-kejang ya, tantanya. dari peristiwa itu kan Santai. dikatakan kalau yang punya tanya katakan guru membutuhkannya, memerlukan. Dengan berpesan, Ada itu. pergilah ke Kapan itu? Betfage. Di sana engkau akan menemui seekor keledai betina dan anaknya yang tertambat. Bawalah mereka kemari. Jika ada orang menegurmu. Nah, ini berarti kalau jika ada orang menegur, ini barang bukan punya Yesus.
Bukan menegur. Kalau orang-orang bertanya, ini di kitab saya ini bertanya. Kalau ada yang bertanya kepada Di dalam katakan Tuhan memerlukannya. Dia akan mengembalikan. Dia akan dengar. Ada di sini. Dia akan mengembalikan. Pernah mengembalikan kedai? Oh, aduh. Kalau kita pinjam barang, ya pasti kita kembalikan lah. Itu kan nggak perlu dicatat. Aduh, masa kita harus catat semua, kita tulis apa yang dicatat. Pemiliknya mana loh? Tuhan itu kita harus Marah tulis ini. semuanya. Mana pemiliknya? Marah pemiliknya. Di dalam Lukas 19:33, dengar. Dengar dulu. Di dalam Lukas 33 ayat di dalam Lukas 19:33 sampai 35 itu pemilik keledai negur Yesus. Marah. Marah Mengapa dia. kan keledai itu? Coba buka dah. Buka ceritanya gimana? Lukas 19:31 sampai 34, coba kau baca. Ketika dia melepaskan keledai itu, maka ya 31 sampai 34. 3 aja mana tuh? 3. Oke. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawabnya begini, Tuhan memerlukannya. Terus, Tuhan, baca. 3-3-nya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ya, baca. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai. Yang punya. Melepaskan. Ditegur. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Mengapa kamu ya? Bukan menegur, bro, hanya bertanya itu di situ. Bertanya di situ, kata mereka. Assalamualaikum Bang Stelo. Terima kasih banyak Bang Stelo. Bukannya. Ya. Luar biasa. Yesus sudah tahu yang punya keledai ini siapa. Yang punya keledai itu yang punya itu yang negur. Dia sudah tahu ini manusia. Yang negur itu yang punya. Kalau yang punya keledai tahu bahwa Yesus dengar dulu. Kalau pemilik keledai tersebut tahu bahwa dengar. Ditegur itu. Ditegur itu. Lukas 3. Ketika mereka melepaskan Kalau menegur, jangan kamu ambil itu. Itu kamu nggak punya otak, nggak punya pikiran. Tanya-tanya dulu dong. Mungkin menegur. Ini dia kan nanya. Kalau orang Indonesia kayak gitu, tapi kalau orang itu orang hanya bertanya. Kalau orang Dia hanya bertanya. Itu punya saya. Kenapa Subhanallah, kamu lepaskan itu kan? kenapa dia Bukan bertanya? menegur itu loh. Kalau dia nggak marah, kenapa dia bertanya? Bertanya. Ya, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa engkau melepaskan keledai itu? Katanya. Nah, kalau itu memang lega, resmi, Halus itu loh. Itu bukan menegur, bro. seharusnya begitu kawan. Kalau menegur dia bilang begini. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu dari mana? Dengar. Diri kamu ya. Dengar jiwa baru dengar ya. Ada seorang preman pasar, seorang terkenal, terus nyuruh anak buahnya, Tong, kok jemput itu motor di yang lagi bersandar di ini, di bawah batang kayu jati. Pergilah si anak buah ini yang disuruh oleh preman ini. Terus diambil pada itu motor. Terus datang punya motor. Kenapa kau ambil motorku? Ini yang suruh ngambil itu preman si Ucok yang suruh ngambil. Karena saking takutnya yang punya ini meninggal sama si Ucok. Tapi nggak masalah, daripada dia mati. Oke. Pertanyaan yang punya motor. Kenapa kamu ambil motor itu? Iya. Beda. Terus kan kenapa? Kenapa kamu ambil motor itu? Itu keledai punya Yesus tidak? Itu keledai punya Yesus tidak? Kamu melepaskan keledai itu. Mengapa kamu? Ditegur kan? Ditegur. Bukan menegur itu. Bisa jadi. Ditegur. Mengapa kau melepaskan keledai itu? Itu ditegur namanya, Bang Jiwa Baru. Iya, ditegur namanya. Orang kalau bisa. Apakah? Kalau tegur jangan ambil itu, jangan lepaskan itu, jangan ambil. Coba, itu ditegur namanya. Tidak minta izin sama yang punya,
tidak mengembalikan apa namanya? Apa namanya? Tidak minta izin sama yang punya, tidak mengembalikan apa namanya? Mencuri Bang Datuk. Oke. Nggak dibilang Yesus tidak mengembalikan waktu itu? Mana ayatnya Yesus mengembalikan? Nah, itu kan nggak perlu dicatat semua. Alkitab itu Janji percakapan yang seperti Janji caleg. perlu semuanya Mana dicatat. Kalau dia akan kalau mengembalikan. semua Nah, perkataan Yesus tunjukkan dicatat, datanya. Alkitab kita akan satu Dengar gunung. dulu. Itu nggak bisa. Tidak minta Ya, oke, izin. oke. Aduh, kan sudah Tidak minta izin, tidak ditanya, mengembalikan. katakan, Apa Tuhan namanya? memerlukannya. Tuhan Dia akan mengembalikannya. Kapan boleh kembali? Kapan boleh? Ini otak waras ini pintar tapi Ngambil keledai orang tanpa izin, ngambil Bukan keledai tanpa orang izin, kan tanpa itu pernah dia. dikembalikan. aduh, bilang di mana ini tanpa dikembalikan? Nggak ada cerita yang Mana tanpa ayatnya? dikembalikan. Nggak tercatat aja. Mana ayatnya? Kalau tidak tercatat berarti tidak ada Yesus mengembalikan keledai itu. Ya udah jelas, clear. Dari mana bro tahu? Dari mana bro tahu itu keledainya nggak dikembalikan? Waduh, makasih, bro? makasih. Ya, Masya Allah. Oh, itu yang Masya kunci. Allah. Kita Sudah bicara setuju. Makasih, tentang Ustaz. Yesus. Makasih, syukran, syukran. ambil. Syukran. Ustaz Tata belum datang Ustaz Tata ya. Coba dihubungi Ikut terus, Bang Ustaz. Waras. Makasih Bang Selia. Bisa jadi Tuhan Yesus biasa jadi Tuhan Yesus bayar tapi tidak tercatat kan? Masya Allah Bang Setli. Jadi Tuhan bayar, Tuhan kasih berlipat-lipat keledainya. Bisa jadi Tuhan bayar Bang. Bisa jadi Tuhan bayar. Bisa jadi Tuhan bayar gimana ini? Masya Allah. Maksudnya Bisa tadi Tuhan bayar gitu. tidak dicatat Ada audit, apakah ada itu audit dibalikan dulu. atau Ada tidak. audit. Itu tidak perlu Ini dicatat, tidak perlu tahu. Cuman Masya ceritanya Allah. Tuhan Yesus Syukron Bang memerlukan. Setilo. Ini ada Uniripa ini. Setilo. Ada Uniripa. Ada Ada Uniripa. ini. Iya, silakan, silakan. Nah, silakan. Kalau pakarnya sendiri Pak ini. Alkitab aja itu. Kalau Tuhan Yesus kembali jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diselesaikan dulu poin Bang Datuk sama saudara kita Oke, siap, barusan. siap. Ya, biar enak kita jadi nggak ada yang serobot-serobot. Jadi saya nanti masuk ketika sudah clear Bang Datuk dengan Bang Jiwa Baru. Monggo, saya nyimak dulu. Oke. Silakan Bang Jadi Datuk. jadi gini Bang Datuk sebentar dulu. Di sini ada 3 OTN, ada 3 teman Kristen. Jadi saya beri kesempatan juga untuk Oke, berdiskusi. siap. Gantian Bang Jiwa Baru ya. Ya ini tanda tanya ini Kristen, selamat siang. Selamat siang. Ya, Kristen kan? Iya. Iya, oke. Bang Anonim. Selamat siang Bang Anonim. Silakan dibuka mute-nya dulu Bang Anonim. Hah? Assalamualaikum. Waduh, Islam ya Bang Anonim? Islam. 1 minggu, baru 1 minggu. Oh baru 1 minggu. Oh baru walaf. Kemarin-kemarin Walaf dia ya? masih berdebat dengan kami mengatasnamakan Kristen kayaknya. Enggak, saya nggak pernah naik sini. Naik itu pas saya mau bersahadat. Masya Allah. Iya. Syahadatnya di mana kalau boleh tahu Bang? Waktu itu, ya. Offline ya? Siapa? Syahadat offline ya? Offline syahadatnya? Offline? Ya, di Al Azhar. Oh, di Al-Azhar. Waduh. Masya Allah. Iya. Ya, selamat datang di kebenaran, Bang. Silakan dilanjut, Bang Jiwa Baru. Dilanjut atau Bang ini Mbak tanda tanya. Bang mau bertanya. Dalam Islam kan Kristen kan juru selamatnya Yesus. Kalau Islam itu ada juru selamat. Saya jawab. Rifa, silakan. Oke, Assalamualaikum ini dulu. ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya netizen, semuanya terima kasih atas kesempatannya berbagi wawasan di Komal Ustadz Arif ya. Izin semua guru-guru. Kalau seandainya saya salah menyampaikan dalam setiap diskusi saya, mohon dikritik langsung saja tidak apa-apa. Buat teman-teman Kristen, tugas saya adalah memberikan informasi terkait bagaimana memahami agama saya untuk kalian. Dan seandainya kalian keberatan dengan jawaban saya, mohon kalian bantah dengan antitesis atau data. Oke, saya jawab pertanyaan yang bagus dari saudari kita tentang juru selamat ya. Nah, qadarullah saya selesai membuat artikel di website saya di Mesiyah
.org tentang juru selamat ini. Kalau bisa Kak, tanda tanya dibuka di situ, nanti saya arahkan untuk memahami. Secara materinya bisa dibaca-baca terus berulang ya supaya lebih paham. Belajar itu harus diulang-ulang terus ya. Ini datanya ada di sini. Mesiah.org. Nah, ada di sini tentang pertanyaan. Pertanyaannya di sini, apakah Yesus juru selamat? Silakan diklik ya, nih. Nah, kalau kakak bertanya, apakah Yesus, iya saya paham, tapi saya adalah orang yang mengkomparasi ya. Saya ini orang yang membandingkan. Kalau yang bertanya umat Kristen, saya akan membandingkan dengan agama Kristen. Kalau yang bertanya itu adalah orang Yahudi, saya membandingkan dengan Yahudi. Yang bertanya orang Hindu, pasti saya bandingkan dengan agamanya orang Hindu. Ya, supaya kita mendapatkan pencerahan dari kedua agama ini. Kalau kita bicara agama, tentu kita bicara kebenaran. Kalau ada yang benar, pasti ada yang salah. Tidak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satu salah. Membuktikan mana yang benar, tunjukkan kebenaran mana yang kita yakini, tunjukkan kesalahan yang orang lain yakini. Itu metode, Kak. Ya, oke. Kata-kata juru selamat ini sebenarnya kami tidak mau menggunakan dalam kaidah berteologi. Kenapa? Karena ini bukan bahasa Islami. Bahasa yang lebih tepat untuk menjewantahkan pribadi Nabi kami adalah Rasulullah rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah artinya adalah utusan Allah untuk sekalian alam. Itu lebih daripada juru selamat. Kata-kata juru selamat ini sebenarnya bukan bahasa agama samawi, Kak. Saya akan tunjukkan data bahwa kata juru selamat ini adalah bahasa pagan. Ya, datanya dari mana? Dari Kristen sendiri. Silakan di cross check di Sabda Alkitab Sabda ya. Kamus bahasanya kata juru selamat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, gelar juru selamat biasa digunakan untuk dewa-dewa kafir. Dan juga untuk para penguasa yang melindungi rakyatnya seperti Ptolemy dan kaisar-kaisar Roma. Dalam surat-surat pastoral keselamatan yang diberikan Yesus adalah keselamatan atau kelepasan dari dosa. Jadi, kata juru selamat ini adalah bahasa pagan. Maka kalau ditanya apakah Nabi kami juru selamat, lebih kami adalah rahmatan lil alamin. Artinya Nabi kami bukan hanya menyelamatkan manusia, tapi juga dari kalangan jin dan juga alam. Menyelamatkan alam dari kejahatan tangan manusia dengan adanya aturan untuk memberlakukan alam ini seperti apa harus dilakukan, diupayakan seperti apa. Oh, tidak boleh melampaui. Itu ajaran Islam. Jadi bukan hanya Tuhan itu menyelamatkan manusia aja, emang makhluknya cuma manusia doang. Tidak. Makhluk Tuhan bukan cuma manusia. Hewan ternak juga ciptaan Tuhan. Untuk apa? Untuk diternaki kemudian dikonsumsi. Bukan untuk dizolimi dan disiksa. Maka Islam hadir menjadi rahmat untuk sekalian alam, mengajarkan bagaimana cara manusia hidup dalam kebenaran menurut Tuhan agar damai di dunia, selamat di akhirat. Ikuti silakan, tidak diikuti silakan. Konsekuensinya dua, neraka dan surga, ya, kehinaan dan kemuliaan, kenistaan atau kemuliaan. Nah, lanjut. Lalu bagaimana dengan Nabi kami? Kalau saya bandingkan dengan Yesus, kalau kata-kata juru selamat disematkan kepada Yesus, wallahi Yesus dalam perspektif Bible itu tidak layak dikatakan juru selamat, Kak. Pertama, saya harus komparasi. Izin ya, mohon maaf karena ada Kristen yang bertanya. Yesus jangankan jangan intervensi saya karena saya bicara kepada 760 orang. Ya, dan saya bukan budak siapa-siapa. Anda bertanya, saya menjawab. Anda terima silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Saya tidak bisa diintervensi atas jawaban saya. Saya berhak untuk mengkomparasi. Yesus tidak berhak dikatakan juru selamat. Kalau dibandingkan, bahkan dibandingkan Ustadz Arif lebih layak dikatakan juru selamat. Minimal menyelamatkan perempuan untuk dihidupi dan dinafkahi. Yesus menyelamatkan siapa? Pernah menyelamatkan ibunya. Enggak bahas Yesus itu, Mbak. Saya tidak ada urusan, Kak. Saya urusannya dengan banyak orang. Kenapa Anda ketika saya berani membandingkan fakta kebenaran Anda tidak mau nerima? Bahkan Ustadz Harif lebih layak dikatakan, Kak, ada apa ini? Saya berbicara, kalau narasi saya salah, bantah. Ya, narasi saya benar. Iya. Nanti ada sesi tersendiri buat. Silakan Anda menanggapi. Saya akan masuk ke Islam. Saya berhak mengkomparasi. Yesus tidak layak dikatakan juru selamat karena bahkan Ustadz Arif sendiri mampu menyelamatkan seorang wanita untuk dinafkahi lahir dan batin dunia akhirat.
Yesus menyelamatkan siapa? Pernah tidak menyelamatkan ibunya? Pernah tidak menyelamatkan muridnya? Siapa murid Yesus yang namanya sudah tertulis di surga? Seperti Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Abu Bakar masuk surga, Umar Ibn Khattab masuk surga. Ada nggak Yesus begitu? Katanya menjamin kalian. Jangankan kalian. Ada nggak menjamin 12 muridnya namanya Paulus pasti surga, Petrus pasti surga. Ada tidak? Jadi kalau kita bandingkan, apakah Kristen sebentar Kak? Etika tahu kan Kak? Bagaimana mungkin seorang murid lebih banyak bersuara ketimbang gurunya? Gurunya menjelaskan, di murid motong-motong. Kalau tidak butuh jawaban jangan bertanya. Adanya diskusi karena ada pertanyaan dan pernyataan. Saya bukan budak Anda. Saya bukan orang yang Anda bayar untuk ngajarin Anda sesuai dengan kemauan Anda loh. Saya hadir dengan ikhlas untuk menjawab semua pertanyaan dan mengkomparasi secara luas apakah layak Yesus dikatakan juru selamat atau Nabi Muhammad. Ya. Silakan Anda terima, monggo, tidak ya silakan. Jangan paksa kami Komal Islam ini mengikuti kaidah berpikirnya kalian Kristen. Ini Komal Islam. Kalian kami kasih kesempatan untuk bertanya. Kenapa saya tidak boleh menjawab? Sekali lagi saya katakan, kalau dibandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, Yesus dibanding Ustadz Arif aja nggak ada apa-apanya. Ya, juru selamat. Menyelamatkan siapa Yesus? Nabi Muhammad menyelamatkan dirinya sendiri dari kejahatan kaumnya, menyelamatkan sahabatnya dari kejahatan kaumnya, mengambil alih kembali tanah Makkah yang mereka kemudian diusir, menyelamatkan umat dari kejahilan, mengeluarkan orang-orang jahil dan menyatukan umat supaya tidak berperang berkesinambungan, berperang terus antara suku, dijadikan satu bangsa, satu kaum, kemudian menyelamatkan peradaban Eropa, mengeluarkannya dari zaman kegelapan ke zaman ilmu pengetahuan, dan menyelamatkan umatnya ketika beliau mengatakan ummati, 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 bahkan ada tertulis beliau menjamin setiap umatnya pasti masuk surga kecuali bagi yang enggan. Tolong tunjukkan Yesus pernah berkata seperti ini kepada orang terdekatnya, menjamin orang terdekatnya, sedangkan penjahat yang dia janjikan masuk surga itu boleh dikatakan dusta. Kenapa? Hari ini kau bersamaku di Firdaus, nggak taunya dia mati 3 hari baru bangkit, 40 hari baru naik ke surga. Kapan dia di surga bersama penjahat yang ada di salib? Itu janji caleg. Untung saya bukan caleg, ya. Itu janji doang, ya. Nah, inilah saya katakan kenapa kemudian Yesus tidak layak dikatakan juru selamat, Nabi Muhammad lah juru selamat. Kalau kita pakai kata juru selamat, tapi kami nggak mau. Katakan bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Sekian, silakan dilanjut lagi. Bertanya sama saya ya, jangan diintervensi jawabannya. Lanjut. Ya, silakan ditanggapi ya. Ini diskusi interaktif. Silakan. Surah Al-Ahqaf 9 itu, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Itu gimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Itu ayatnya itu bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya rasul yang diutus, dan beliau bukan sok tahu. Beliau bukan orang yang sok tahu seperti Paulus yang mengaku-ngaku seperti kalian Kristen mengaku pasti masuk surga, padahal hari esok aja kalian nggak tahu tentang yang terjadi ke diri kalian. Makanya dalam kitab kalian di Yakobus dikatakan harusnya kalian berkata tuh insya Allah, andai Tuhan mengizinkan. Makanya Nabi Muhammad itu bukan orang yang sok tahu. Dia memberikan pengetahuan apa yang diberitahu. Apa yang diberitahu? Apa-apa yang diilhamkan, apa-apa yang diwahyukan. Kalau tidak diwahyukan, dia nggak tahu. Karena dia bukan sok tahu. Makanya kami wajib mengatakan insya Allah. Tapi Nabi saya menjamin umatnya masuk surga. Dan bahkan Nabi saya menjamin sahabatnya masuk surga. Itu pengetahuan dari Allah. Tapi apa yang diperlakukan Tuhan kepada beliau, dia nggak tahu apakah beliau nanti akan dimuliakan, akan diberikan baju, diberikan apa. Lah, emang beliau bukan Tuhan? Yesus Anda saja yang Tuhan aja nggak tahu hari kiamat kapan kok. Dibandingkan dengan Nabi saya nggak ada apa-apanya. Yesus serius. Yesus dalam perspektif Bible ya. Nih contoh. Saya kasih data bagaimana ajarannya Islam ini terkorelasi dengan ajarannya Yesus sebenarnya. Anda baca dalam Yakobus pasal 4 nomor 14 sampai 15. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, insya Allah, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Merencanakan sesuatu saja menurut Yakobus nggak boleh sotoy. Saya besok mau ke pasar loh, mati kau nanti malam kayak mana? Jangan katakan saya besok mau ke pasar, seolah kau memastikan hidupmu. Tapi katakan, insya Allah, atas izin Allah saya besok ke pasar. Itu kami adabnya umat Islam loh.
Tapi orang Kristen gimana? Kau pasti nggak masuk surga? Pasti. Besok aja kau nggak tahu apakah kau besok jadi pesundal, apakah kau besok jadi hantu belau. Tapi tiba-tiba kau berbicara sesuatu yang kau sendiri tak akan bisa pastikan. Aku pasti masuk surga loh. Untuk hari esok saja kau makan apa, kau nggak bisa pastikan. Makanya Yakobus mengajarkan, katakan andai Tuhan mengizinkan. Dalam bahasa Arabnya apa? Insya Allah. Betul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan pendusta. Andai Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, pasti dia sampaikan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Pasti dia katakan, sebenarnya aku besok kalau seandainya pas dibangkitkan, aku langsung punya tahta duduk kayak Yesus tuh. Ngaku-ngaku tuh, duduk di samping Bapak tuh. Bener gak? Kalau cuman ngaku-ngaku, saya juga bisa mengatakan, besok saya itu menjadi presiden di surga. Kalau cuman ngaku-ngaku saya bisa, Bunda. Ngapain? Ngapain mengaku-ngaku? Bukti. Tapi Nabi Muhammad, lihat akhlak beliau. Walaupun beliau adalah seorang utusan Allah yang dijamin, sudah dikatakan dalam Al-Quran, dosamu, dosa kemudian, dosa yang akan datang, dosa yang belum dilaksanakan, dosa yang sebelumnya dan yang akan datang. Sudah tidak ada lagi dosa terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi walaupun beliau sudah dijamin oleh Allah, bahkan beliau diangkat menjadi Rasul, menjadi suri tauladan bagi kami, apa kata beliau? Saya nggak tahu loh besok saya ini mau diapain. Ini akhlak. Ketimbang orang kayak iblis ngaku-ngaku segala kuasa telah diberikan kepadaku, akan kuberikan kepadamu. Ini yang namanya iblis. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini iblis yang ngaku-ngaku bahwa dia memiliki kuasa di langit dan bumi, itu iblis. Ya, iblis. Nah, jadi kalau makhluk mengaku dia memiliki kuasa langit dan bumi dan memiliki segala sesuatunya, ini iblis. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan akhlaknya. Saya tidak tahu, karena beliau memang bukan Tuhan, tapi Nabi. Apa arti Nabi dan Rasul? Menyampaikan apa yang diwahyukan. Kalau tidak diwahyukan, beliau diam. Kalau diwahyukan, beliau sampaikan. Bahkan ketika sahabat bertanya perihal sesuatu, wahyu tidak turun, beliau diam. Beliau tidak banyak omong. Tidak banyak omong. Tapi kalau ditanya Kristen, kalian masuk surga enggak? Pasti. Mana jaminan surganya? Jadi begini. Terus kalau kalian udah masuk surga, kenapa nggak mati aja? Jadi begini. Ini yang disebut dengan inkonsistensi dan atau munafik bahasanya. Gitu ya. Itu Kak, lanjut. Jadi, iya. Jadi intinya yang saya sih sudah menangkapnya, sudah terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama, mudah-mudahan mengerti ya. Semoga saya bisa mengerti. Karena memang kalau terlalu panjang saya kurang mengerti, tapi sebagian yang bisa saya tangkap di sini, yang saya bisa pahami, intinya keselamatan bagi Islam itu masih insya Allah, karena ya seperti tadi dijelaskan. Dan balik lagi sebagai orang awam, mungkin ya saya bangga juga sih punya Yesus Kristus. Terlepas dari kebohongan apa yang mungkin orang-orang katakan tentang Alkitab. Izin Kak, kalau di sini bertanya jangan memframing. Kalau Anda bilang terlepas kebohongan, yang berbohong itu Anda ngaku-ngaku dijamin Yesus. Tunjuk datanya kalau Anda dijamin Yesus deh. Saya mau tahu kejujuran Kristen deh. Tunjukkan data kalau Anda dijamin Yesus. Jawaban, saya nggak bisa kalau panjang-panjang, tapi bernarasi liar dan sok tahu, mengatakan, ya saya tetap bangga sama Yesus. Bangga dan tidak bangganya Anda kepada Yesus tidak urusan kami. Kami tidak ada urusan dengan Anda yang menuhankan anak manusia. Omongan Anda dipertanggungjawabkan di sini. Anda bertanya, kami menjawab. Anda bilang Anda dijamin Yesus masuk surga. Coba buktikan. Buktikan. Inilah Mbak, seorang jaminan orang masuk surga. Inilah orang Kristen, kawan. Kalau seandainya dituntut data, nggak mampu tunjukkan. Ini kalian. Kemunafikan kalian di hadapan kami bongkar satu-satu. Tunjuk data. Tunjuk data. Nggak usah banyak cerita, nggak usah jelaskan. Anda kredibel nggak? Anda punya ilmu nggak? Kalau punya ilmu diskusi sama saya. Kalau tidak punya ilmu diam. Jangan banyak cerita. Udah ngaku selamat. Ya udah kalau Anda selamat tunjuk data. Saya ini Mengaku orang awam tapi bernarasi liar terkait apa yang Anda tidak pelajari. Itu namanya kami mengizinkan orang botol banyak bicara. Nggak boleh di Islam. Kata Rasulullah, kiamatlah kalau kami mengizinkan orang botol banyak bicara. Bisa berdosa dalam 3 hal. Oke, kita uji. Dengan orang yang bisa ya sudah. berdosa. Ayo kita uji. Cukup saya bertanya saja agamamu, kamu jelas. Jangan tantrum. Ketahuan kan? Kalau sudah ketahuan kebodohannya dan ketahuan penipuannya langsung kejang. Ayan. Cukup manusia yang punya iman. Malah kuat badan curhat. Nggak usah lah maksain kehendakmu. Loh, saya nggak suruh Anda ikut saya kok. Saya tidak, saya anti kebodohan dan anti pendusta. Asal anti pendusta.
Saya tidak akan terima ada pendusta di Komar Islam dimanapun saya berada. Tidak akan saya izinkan pendusta. Enak aja. Saya tanya orang awam boleh Iman nggak ya berbohong? repot lah kalau bicara iman. Waduh. Ya, Ini kalau diskusi, bicara kepada ini diskusi. Cara yang bisa diskusi. Nabrak Bible. Kita uji ya. Tuhanmu jangan kau bohongi saya belajar loh. Tuhanmu menyelamatkan pendusta. Yakub penipu diselamatkan Tuhanmu. Rahab diselamatkan Tuhanmu. Kau bilang Tuhanmu nggak izinkan kebohongan. Jangan kau tipu aku. Tuhanmu sendiri Yesus berbohong loh. Kau bilang kami diizinkan berbohong atas 3 hal. Yes, kalau menyelamatkan orang lain kami harus berbohong. Kami tidak dihukum oleh Allah sebagai dosa. Agamamu, bahkan Tuhanmu menyelamatkan penipu loh. Yakub itu penipu loh, menipu bapaknya. Kau bilang aku berdusta, tunjukkan aku berdusta. Banyak cerita tapi nggak ada ilmu. Cuma ngomong sama orang kayak gini nih. Dusta itu bapaknya adalah iblis. Iman ibu bertabrak Iman. dengan Soal lain bertabrak dengan Bible sendiri ya. pastilah banyak yang di sini tertipu kan Pakai data Bu. Saya orang awam. Jadi pastilah. Ini dengar itu ya Tertipu. Ibu, saya ada hal yang ilmu Bu. Iman Kristen menabrak isi Bible sendiri. intinya belum tentu. Imanmu menabrak Dia nggak akan berhenti bang. Dia sudah kesurupan roh ada kardus. kepastian. Kalau roh iblis sudah masuk ke dalam diri, dia langsung mencap-mencap. Dia nggak akan bisa berhenti bicara. Percaya sama saya. Kita izinkan dia bicara. Biarkan dia banyak bicara. Biar kita tahu bagaimana orang Kristen di hadapan saya. Dengar Biarkan. dan berilah hikmat kepada mereka ya Tuhan supaya mereka bisa diberikan hikmat kebijaksanaan karena bercerita dengan orang yang bisa diajarkan berdusta dalam 3 hal memang sulit. Ya, intinya seperti itu. Aku Suaranya hanya udah bergetar tau. berpendapat saya nggak mau Suaranya udah debat, nggak bergetar. mau berdiskusi panjang lebar. Suaranya udah bergetar. Ngapain dulu banget ceritanya. Aduh ribet sih memang. Tentang Ya udah berbohong dalam sampai di situ 3 hal, saja. nanti Umi Rifa Semoga menjelaskan. Hei, memberikan gantian dulu, hikmat gantian kepada dulu. kalian semua. Janganlah diterapin berdusta dalam 3 hal. Dalam apa? Dalam Iya, biar kita jelaskan apapun nanti tahu ya. berdusta itu tidak baik. Dalam Ya, ajaran iya. Kristen berdusta itu Hei, adalah bapaknya jadi perempuan tuh jangan kayak gini lah. Jangan bikin malu perempuan Pokoknya Kristen lah. ini. Gantian dong kalau ngomong. Dari tadi mute Iya, soalnya kamu cerai kali. terus. Aku capek. Yaudah saya loh tanya. ini. Tekan Yaudah saya tanya. capek loh Yaudah aku. gantian. Kita diskusi bisa nggak diskusi baik bagus? Bisa nggak? Capek loh aku. Capek lah ngapain kok ke atas kalau kau capek? Lucu kau ini. Bisa nggak kita diskusi bagus-bagus? Bisa nggak? Kan aku Bisa yang nggak ngomong diskusi? langsung dipotong-potong. Yaudah, Katanya kau aku yang ngomong. langsung dipotong gitu. Kau 2 menit, Enggak, aku 2 menit katanya ya. Bagus, Iya, sudah Kak. diberikan aku kesempatan kau langsung Kau dikat 2 gitu, menit aku ya. ngomong. Kau 2 menit ya, aku 2 menit ya. Lah, kok gitu? Oi, kau 2 menit, aku 2 menit ya. Bisa? Kau 2 menit, aku 2 menit. Boleh? Boleh? Boleh nggak kau 2 menit, aku 2 menit? Bisa nggak? Bisa nggak Roh Kudus kau menjamin kau bisa bicara 2 menit itu? Terarah dan terukur, terstruktur dan sistematik. Bisa nggak? Minta tolong sama Roh Kudusmu dulu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa diam. Ngapain kok di sini gangguin orang diskusi coba? Ngapain di sini kesurupan kayak gitu? Bisa nggak diskusi? Uni, Bisa? dia bicara iman. Imannya menabrak Bible sendiri Uni. Ya, itu kita bahas Bang tentang dusta 3 hal ya. Kau bisa nggak diskusi dengan kami umat Islam Nah secara ini nih baik-baik? suka membalik putar balikan fakta kan yang sulit